Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya ada program Kingdom Lifestyle. Setiap hari saya bagi-bagikan dalam program By You. By You itu artinya olehmu. Jadi begini, olehmu saya diberkati, olehmu saya disembuhkan, olehmu saya diberi kemenangan. Jadi Kingdom Lifestyle itu adalah, seringkali kita singkat KLS, Kingdom Lifestyles. Itu adalah gaya hidup kerajaan sorga. Jadi sama seperti Yesus pada waktu dia berjalan di dunia ini, dia memakai cara hidup kerajaan sorga. Ini dia. Ikuti streaming kita setiap jam 9 pagi. Jadi setiap hari kalau saudara mengikuti streaming ini, saudara akan bisa melakukan firman Tuhan. Jadi untuk hari ini, mari saya beritahu kepada saudara, apa yang harus saudara lakukan menurut firman Tuhan hari ini. Oke? Shalom, saudara. Apa yang harus kita kerjakan hari ini? Kingdom Lifestyle by You akan menolong saudara setiap hari untuk apa yang harus kita kerjakan sesuai firman setiap hari. Dan hari ini bacaan kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22, 2 Tawarikh pasal yang ke-34, dan Yohanes pasal yang ke-6 berbicara seorang yang sangat luar biasa, namanya Yosia. Yosia ini penuh misteri, saudara. Kenapa penuh misteri? Sebab begini, dia melakukan hal yang sangat berbeda dengan nenek moyangnya. Kakeknya itu namanya Manasye. Kakeknya dari Yosia itu Manasye, dan Manasye ini melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, bahkan mengajak penduduk Yerusalem melakukan hal yang jahat, dan bahkan lebih jahat dari bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Itu dalam kitab 2 Tawarikh pasal 33. Jadi sebelum 2 Tawarikh pasal 34 bacaan kita hari ini. Dan kemudian juga Raja Amon. Tidak lebih baik, Raja Amon itu ayahnya. Jadi kakeknya Yosia ini Manasye. Manasye punya anak namanya Amon, dan Amon ini adalah bapaknya dari Yosia. Dan Amon pun melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi yang luar biasa adalah begini, orang tua dan kakeknya melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, tetapi Yosia ini luar biasa. Dia justru melakukan hal yang berlawanan dengan apa yang dikerjakan oleh nenek moyangnya, orang tuanya, dan kakek neneknya. Kenapa bisa begitu? Saya memang itu tidak ditulis dalam Alkitab. Kenapa Yosia bisa sampai seperti itu? Tetapi dalam perenungan saya berpikir bahwa Yosia ini mungkin melihat kondisi yang amburadul dalam kerajaannya. Bahkan dia masih kecil, tapi dia melihat bagaimana sejak kecil dia melihat kekejaman, persundalan, perzinahan, percabulan di depan mata dia. Lalu dia mungkin mulai melihat dan mulai mengingat sejarah. Dan rupanya dia menemukan bahwa dulu kejayaan daripada Israel ini ketika dipimpin oleh nenek moyangnya yang namanya Daud. Lalu dia mencari kenapa bisa jaya, kenapa bisa luar biasa. Dan Yosia menemukan ternyata Daud menyembah Tuhan yang luar biasa, dengan ketaatannya, dengan segala totalitasnya. Dan rupanya itu yang diikuti oleh Yosia. Dan Yosia mulai percaya kepada Tuhan. Ini dia. Sehingga ketika dia mulai mempercayai Allahnya Daud, mempercayai Tuhan yang disembah oleh Daud, maka dia Yosia keluar dari lingkaran dosa dan kejahatan dari di sekelilingnya. Ini dia. Jadi mulai Yosia mempercayai Allahnya Daud. Dan rupanya itulah kunci daripada keberhasilan Yosia. Bayangkan umur 8 tahun Yosia menjadi seorang raja, dan apa yang dilakukan semua persis apa yang dikerjakan oleh Daud. Dan sekali lagi, rupanya Yosia ini di akhir kehidupannya menjadi orang yang luar biasa, menjadi raja yang luar biasa. Bahkan di usia yang muda dia sudah menjadi raja. Karena apa? Karena kepercayaannya Yosia kepada Allah nenek moyangnya Daud. Sekalipun orang tua dan kakeknya berlaku jahat. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, rupanya kalau ada pendapat orang berkata bobot bibit dan bebet. Kalau bapaknya maling, anaknya rampok, kan gitu kan. Kalau anak bapaknya rampok, anaknya koruptor, kan gitu. Karena bobot bibit bebet. Tetapi mari saya beritahu kepada saudara, buat orang-orang yang mempercayai Tuhannya, Tuhan mematahkan segala kutuk, Tuhan mematahkan dosa keturunan antara bobot bibit dan bebet.
Mungkin orang tuamu bukan orang baik, tetapi saudara bisa menjadi orang yang baik. Mungkin orang tuamu tidak mengenal Tuhan, keluargamu keluarga yang jahat, tetapi ketika engkau mempercayai Tuhan yang namanya Yesus Kristus Tuhan, maka hidupmu akan berubah. Sama dengan kehidupan Yosia. Intinya apa? Mempercayai Tuhan yang benar. Ini dia. Ini sebab Alkitab mencatat Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Salah satu nama Tuhan itu adalah El-Eftah. Artinya Tuhan yang dapat dipercaya. Hari ini, kalaupun sekeliling saudara nggak bisa dipercaya, dunia menyodorkan berita-berita yang tidak bisa dipercaya. Semua kebanyakan berita yang diterima di grup-grup itu adalah hoax. Tetapi hari ini masih ada yang bisa dipercaya, yaitu namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Ketika saudara mempercayakan hidup saudara kepada Dia, maka Dia yang akan menolong hidupmu. Ada kabar baik buat setiap saudara yang selalu merasa gagal dalam hidup saudara. Ada Tuhan yang bisa saudara percaya. Ada kabar baik buat setiap saudara yang merasa kecewa karena apa? Aib saudara, kesalahan saudara, dia disebar kepada banyak orang. Hari ini ada kabar baik, ada Tuhan yang bisa dipercaya. Ini dia. Banyak orang yang nggak bisa dipercaya, bahkan sorry to say di gereja pun seringkali banyak orang yang tidak bisa dipercaya. Bahkan pendeta hamba Tuhan sekalipun, ada orang yang konseling hari ini, 2 hari kemudian beritanya sudah memenuhi semua kota. Tidak bisa dipercaya. Tapi ada kabar baik buat saudara. Kalau dunia tidak bisa dipercaya, orang sekelilingmu tidak bisa dipercaya, bahkan orang-orang yang harusnya dipercaya justru dia yang membocorkan rahasia. Hari ini ada kabar baik, ada Tuhan yang bisa dipercaya. Ini dia. Ini. Dan inilah yang harus kita kerjakan. Yohanes 6 ayat 28 Alkitab mencatat. Yohanes 6 bacaan kita hari ini, Yohanes 6 ayat 28 dan 29. Saya bacakan buat saudara. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Alkitab mencatat ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Perhatikan baik-baik. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi pekerjaan apa? Mempercayai Dia. Ini luar biasa. Perkataan ini perkataan luar biasa. Sebab Alkitab mencatat pekerjaan. Artinya apa? Kalau sudah melakukan ya, ada upah. Namanya pekerjaan. Kalau ada orang bilang begini, pekerjaanmu apa? Berarti dia hidup dari pekerjaannya. Ya kan? Beda dengan kerja bakti. Kerja bakti nggak ada upahnya. Tetapi pekerjaan, hey, kalau saudara hari ini saya mau berkata buat saudara, kalau pekerjaanmu adalah pekerjaan mempercayai Tuhan, itu akan ada hasilnya. Ini dia. Jadi hari ini saya kembali mau berkata buat saudara bahwa yang harus saudara kerjakan adalah mempercayai Tuhan saudara. Ini dia. Pekerjaanmu adalah apa? Mengerjakan pekerjaan Allah adalah apa? Percaya kepada Dia. Untuk itulah maka saudara disebut umat percaya. Karena saudara harus tetap percaya ketika kondisi tidak bisa dipercaya. Saudara tetap percaya janji Tuhan sekalipun situasi tidak mendukung saudara. Saudara harus tetap percaya kepada Tuhan sekalipun faktanya hari ini semua terbalik dengan apa yang saudara harapkan. Untuk itulah maka saudara disebut umat percaya. Saya beritahu saudara, seharusnya untuk mempercayai Tuhan, pencipta langit dan bumi, pemilik daripada seluruh alam semesta ini, seharusnya saudara tidak sulit untuk mempercayai Dia. Karena Dia menciptakan dunia, Dia pemilik, Dia penguasa, Dia memiliki kuasa di atas langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Itulah Tuhan kita. Seharusnya tidak sulit mempercayai Dia. Seharusnya, ini bahasa saya, seharusnya kita tidak perlu iman untuk mempercayai Tuhan. Nggak perlu iman. Tetapi yang perlu iman itu seharusnya Tuhan mempercayai saudara dan saya. Yang masih punya banyak keinginan, yang masih punya pikiran jahat, yang masih punya dan kalaupun hari ini ada beberapa di antara saudara atau banyak di antara saudara yang dipercayai Tuhan dengan harta, dipercayai Tuhan dengan kedudukan, dipercayai Tuhan dengan kuasa, pengurapan, mengucap syukurlah dan jangan kesalahgunakan kepercayaan itu. Hari ini saya mau berkata buat saudara, popot, bibit dan bebet tidak berlaku di dalam Tuhan. Sebab
Barang siapa percaya kepada nama Yesus, maka hidupnya akan diubah. Barang siapa percaya kepada nama Yesus, maka masa depannya akan diubah. Amin, saudara. Percayai Tuhan Yesus, dan itulah yang dikehendaki Bapa di sorga, karena memang Dia adalah Allah yang bisa dipercaya. Hari ini saya mengajak saudara untuk kembali mempercayai Tuhan, saudara. Kembali mempercayai Tuhan Yesus, apapun kondisinya. Sekalipun tidak memungkinkan, sekalipun tidak sesuai dengan pengharapan saudara, tidak sesuai dengan doa-doa saudara, tetapi saudara tetap percaya, karena memang saudara adalah umat percaya. Kingdom Lifestyle hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.